Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati, kita bersama Al-Muharram Pak Ustaz Syarif Sidik. Yang kami hormati majelis guru kita yaitu Bapak Ustaz Khalil Anam dan Bapak Haji Dr. Sekretariatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua PKN Al-Gobah Bapak Ustaz Raheli beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 1 Bapak Sukirno beserta jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan nama satu persatu, tetapi tidak mengenal hormat kami dan adik-adik serta anak yang kami cintai. Pertama dan paling utama adalah kita senantiasa menanyakan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah dan nikmat yang tidak terhingga, yaitu iman dan Islam. Alhamdulillah masih melekat di dalam kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Gobah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan bertolak ilmi sekaligus sholat sunnah tarawih berjamaah pula. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Allah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat Istiqomah Mujahidin Jalaluddin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini juga kita akan dapat seummah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf di sini sangat berbicara dari Bapak semuanya. Di sini kami diberi amanah oleh PKN Al-Gobah untuk dari MC sekaligus. Alhamdulillah kita malam ini sudah malam yang ke-17, yaitu malam Al-Quran, di mana malam ini adalah malam spesialis yang ketika tahun 1443 yang dulu Al-Quran turun, dan alhamdulillah bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Untuk itu alhamdulillah di sini kosiahnya tidak 7 menit Bapak Ibu ya, tapi mohon harus ada sedikit 30 menit. Jadi Bapak Ibu sama-samanya ntar kalau 30 menit jangan dulu. Ini dari amanah dari Bapak PKN Al-Gobah. Jadi kami sampai ke jemaah Al-Gobah. Jadi amanah yang ada sampai saya sampaikan oleh Bapak sekalian. Baik, seperti biasanya sebelum sholat sunnah tarawih berjamaah ini kita akan bacakan maklumat. Yang pertama, untuk promo sampai dengan malam ke-16 terkumpul sebesar Rp570.000, dan malam hari ini malam ke-17 sehingga terkumpul promo sebesar Rp12.330.000. Sekali lagi promo sampai malam ini sebesar Rp12.330.000. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan amal infak Bapak Ibu jamaah Al-Gobah akan dibalas Allah dengan pahala dan ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk tausiah, alhamdulillah yang disampaikan malam juga ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Bapak Syarif Sidik. Kemudian sekaligus dia akan memimpin dari imam sholat tarawih pada malam ini, sedangkan Bilal akan dikumandangkan oleh saudara Wahdi. Mungkin saja yang saya sampaikan, mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat juga ikut menjawab salam kita ya. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa kadzalika alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin Mustafa Rasulul Amin. Al-maghruth bid-dinil qawim wa manhajil mustaqim. Arsalallahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nafsus surah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayat. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, abai wa ummahati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya bagi orang-orang yang memiliki nama besar tak dapat disebutkan gelar, yang kecil juga tak dapat disebutkan nama, namun yang paling utama marilah kita sama-sama bersihkan hati kita dari rasa ujub, dari rasa pongkah, dari rasa takabur kepada seluruh panitia penyelenggara Ramadan, salat tarawih, iftar dan juga sahur berjamaah. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Wabil khusus kepada ketua TKN daripada Masjid Jami Al-Ghuraba dan juga panitia penyelenggara kajian-kajian di subuh, baik itu subuh di hari Sabtu dan juga di hari Ahad. Semoga Allah SWT merahmati dan menyayangi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah. Hadirnya kita di masjid ini tentu dengan iman, tentu dengan ihtisab. Karena sempurna puasa jika kita tidak menjalankan kewajiban. Ketika kita menjalankan kewajiban, maka kewajiban-kewajiban di bulan puasa ini akan menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita sholat qiyamul lail, saling menyempurnakan. Dan semoga hal ini selalu Allah berikan istiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa sudah berapa hari kita puasa? 16 hari. Sekarang malam ke 17. Sudah mendengar di masjid ada berita dan informasi kematian selama Ramadan ini? Belum. Alhamdulillah. Semoga semuanya masih dihidupkan Allah sampai nanti akhir Ramadan dan juga Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril. Barang siapa yang dia mendatangi atau didatangi bulan Ramadan dan kemudian Ramadan berlalu begitu saja, maka ketika dia mendapati bulan Ramadan tidak diampuni dosanya,
kita pada malam hari ini karena berkaitan dengan momentum kejadian yang sangat dahsyat. Bahkan kalau dalam bahasa Jawanya itu ditambahkan buah syak. Ya, pakai W, betul? Sangat kejadian yang sangat dahsyat, yang dimana para ulama dahulu selalu membincangkan tentang kejadian hari ini, tepatnya malam ke-17. Walaupun di sana ada perbedaan dalam menentukan tanggalnya, yaitu nuzul Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Qadr, Allah SWT mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya aku telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an Karim, di mana? Di Lailatul Qadr. Ada beberapa perbedaan dalam menentukan tanggal kapan turunnya Al-Qur'an. Namun yang masyhur dan banyak diambil oleh para ulama yaitu tanggal 17 ya daripada bulan Ramadan. Ketika kita berbicara tentang turunnya Al-Quran, tentu banyak sekali pesan yang disampaikan. Al-Quran yang ada di hadapan kita ini sekitar 1443 ayat atau kurang daripada itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini. Ini namanya apa? Al-Quran. Namun banyak di antara kita saat ini masih banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita. Namun banyak di antara kita ini tidak menjadikan ini sebagai petunjuk. Kata nazal diambil dari kata nazala yanzilu tanzilan, yaitu turun. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini yang disebut dengan kalamullah, perkataannya Allah. Dalam bahasa Arab, turun itu ada dua kata. Yang pertama nazala dan yang kedua hadara. Nazala artinya turun secara kalamullah, Allah turunkan, aku delegasikan. Ketika saya berbicara dengan seseorang, wahai Ahmad, ya, tolong sampaikanlah pesanku kepadanya. Berarti aku menurunkan perkataanku kepadanya. Ini yang disebut dengan nazal, turun. Kemudian habata. Habata diartikan dan dimaknai dengan turunnya sesuatu yang ada fisiknya, kelihatan. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan di surah yang kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-38 Allah SWT berfirman, ada di sebelah kanan paling atas, qul nahbitu minha jami'a. Wahai Adam, wahai Hawa, ibunda Hawa dan juga bapak kita Adam, diberitakan Allah SWT, turunlah kamu ke bumi bersama-sama. Fisiknya Adam, fisiknya Hawa Allah turunkan ke bumi. Kenapa? Karena telah melanggar salah satu di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu kisahnya. Namun pembahasan kita tidak fokus hanya membahas secara makna. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah kita akan secara eksklusif, secara istimewa akan menyampaikan keistimewaan Al-Quran dan juga fungsionalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, jika
Jika bicara keistimewaan, maka Al-Quran ini adalah suatu yang istimewa. Dan tentu keistimewaan ini akan bersanding dengan sesuatu yang istimewa pula. Maka keistimewaan Al-Quran ada 4. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di waktu yang sangat istimewa. Yaitu kapan? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi lebih agung, bulan Ramadan menjadi lebih sempurna ketika Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Mursalin. Disebut juga penghulu para nabi. Yang memberikan gelar siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita diperintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk bersalawat atas namanya, yaitu baginda Nabi Muhammad. Allah pilih Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah riwayat daripada kisah Israiliyah, bahkan Nabi SAW kemudian membenarkan dan mengatakannya dalam sebuah hadisnya, jika saja aku diutus di tengah-tengah kaumnya Musa, sungguhnya Musa akan beriman kepadaku. Dan Musa mengatakan, jika Muhammad diutus di tengah-tengah kami saat ini, apa aku akan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi dari Adam alaihissalam, kalau kita hafal 25 nabi, rupanya nabi banyak ya, ada ribuan, dan rasul ada ratusan, banyak sekali. Dari nabi pertama yaitu Adam sampai nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Isa alaihissalam, selalu diinformasikan tentang kedatangan seorang rasul yang mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan, wahai Isa, nanti akan ada manusia yang memberikan nasihat, manusia yang akan memberikan kabar gembira dan juga ancaman setelah kamu, yang disebut dengan mimba ismuhu Ahmad. Ada di sebelah kiri paling atas ayatnya. Jadi sudah diinformasikan tentang keberadaannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa sudah diinformasikan? Karena kemuliaan Nabi Muhammad dan apa yang dibawanya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Al-Quran, malaikat. Allah SWT memilih malaikat Jibril alaihissalam. Lihat bagaimana yang selalu kita dengar dalam bacaan surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat Allah SWT membawa amanah Al-Quran, dan di sana ada ruh. Dari seluruh malaikat hanya satu malaikat yang Allah gelari dengan nama ruh. Siapa dia? Malaikat Jibril. Jibril alaihissalam. Jibril yang dikatakan sebagai Sayyidul Malaika, penghulunya daripada malaikat, mulia, bahkan derajatnya ditinggikan karena membawa mushaf, membawa Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mukjizat. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat 4, yang ketika dipukulkan ke batu akan memancarkan air dan bisa membelah lautan. Nabi Musa diberikan kekuatan, yang ketika dia memukul batu pasti akan hancur batunya. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghidupkan orang yang mati, meniupkan tanah liat kemudian menjadi seekor burung, mengobati orang yang sakit,
Hada min rahmatillah wa bi'idni dalam Al-Quran. Ini merupakan rahmat dan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yaumul qiyamah, sampai saat nanti di hari kiamat. Dan bedanya mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya apa itu? Mendapatkan pahala bagi siapa yang mengambil dan menggunakan mukjizat ini. Al-Quran mukjizat. Kalau kita mengambil Al-Quran, kalau kita membacanya akan mendapatkan pahala. Berbeda ketika kita membaca Injil, berbeda ketika kita membaca Taurat, berbeda ketika kita membaca Zabur. Ketika membaca Al-Quran akan membawakan pahala. Inilah istimewaan Al-Quran hatta yaumul qiyamah. Sampai Al-Quran ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sungguhnya aku menurunkan al-dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan aku yang nanti akan menjaganya sampai kapan? Hatta yaumul qiyamah. Turfa'ul al-ilm. Ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dimatikannya para ulama dan dihilangkan tulisan dari setiap mushaf yang saat ini kita pegang. Hilang. Tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari hadis Muslim yang sahih bahwasanya datang seseorang nanti di akhir zaman kepada kaumnya menyebut-nyebut nama Allah, 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 Allah. Kemudian kaumnya bertanya, kenapa kau mengucapkan Allah? Ada apa dengan ucapanmu? Siapakah Allah? Siapakah Allah? Nanti dari jawab orang tidak mengenali namanya. Tanyakan kepada anak kita yang sekarang ini, usia 5 tahun, usia 6 tahun. Nah, Allahu Akbar artinya apa? Apa ya, Nabi? Apa ya, Nabi? Tuh, ini sudah tanda tanda hati. Ajarkan anak kita kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ajarkan mereka kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bersembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan sampai di antara mereka nanti ketika usia dewasa tidak mengerti apa yang disebut dengan Allahu Akbar. Banyak orang-orang ketika salat Allahu Akbar, terus kita baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah. Saya mau tanya, kita paham artinya? Lalu bagaimana nanti generasi setelah kita? Bagaimana kita anak-anak kita nanti? Ajarkan mereka. Kalau kita nggak bisa ngajarin, masukin mereka ke pengajian-pengajian yang di sana diajarkan cara baca bacaan Al-Quran, cara baca melafalkan huruf-huruf dalam Al-Quran yang baik dan benar, dan cara mengetahui setiap bahasa Arab dari kosakata. Jangan sampai kita mempercepat datangnya hari kiamat dengan cara apa? Kita tidak membimbing dan mengajari anak kita Al-Quran. Kemudian inti dari pembahasan kita yaitu kita akan membahas tentang fungsional daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an, yang aku menurunkan di dalamnya kata Allah Al-Qur'an. Hudan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai bimbingan yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kita lihat makna hudan. Kalau kita cari tahu artinya memiliki 4 makna. Yang pertama adalah petunjuk. Yang kedua adalah makna hudan adalah bimbingan. Yang ketiga adalah makna hudan motivasi untuk beramal
setiap permasalahan. Jadi makna hudan memiliki 4 makna ini. Kita akan bahas satu persatu ya, secara singkat karena waktu kita sangat terbatas dan saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak udah pengen cepat-cepat berakhir ya. Jadi kita akan bahas secara singkat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ketika kita mengetahui bahwasanya Al-Quran ini adalah suatu yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalamnya bulan Ramadan, Allah jadikan sebagai tempat turunnya Al-Quran. Rupanya untuk apa sih? Yang jelas-jelas di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bagi kita Al-Quran. Tadi di awal kita sebutkan Allah turunkan bukan dalam bentuk fisik. Isi Al-Quran itu namanya mushaf. Ini namanya apa? Mushaf. Al-Quran itu apa? Isinya kalamullah. Ini namanya mushaf. Kumpulan dari apa? Al-Quran. Makanya disebut yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Ini namanya mushaf. Kalau yang ada terjemahan itu namanya apa? Tarjamah. Kalau yang banyak yang dirincikan satu persatu namanya apa? Tafsir. Pernah dengar tafsir Injil? Pernah dengar tafsir Taurat? Kenapa? Karena Al-Quran jauh lebih sempurna. Al-Quran jauh lebih istimewa daripada Injil, daripada Taurat. Karena di dalamnya banyak sekali pesan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah kita ambil pada poin malam ini adalah hudan, pedoman dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita berpikir bahwa di kehidupan ini sangat rumit untuk menjalani ini. Betul nggak Bapak? Selalu ada masalah. Selalu ada yang namanya penyakit di dalam hati kita. Apakah kita salah? Apakah kita sudah benar? Apakah kita ini sia-sia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ada yang bertanya dalam hatinya seperti ini. Apakah saya hidup di muka bumi ini untuk menjadi miskin? Apakah saya hidup di dunia untuk menjadi orang yang kaya? Untuk menjadi orang yang longsor? Untuk menjadi orang yang sudi? Untuk apa saya hidup di muka bumi ini? Al-Quran menjadi jawabannya. Seluruh aspek kehidupan kita dari kita belum diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti kita mati, semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Mungkin imam mungkin khatib selalu mengungkapkan kata-kata ini. Apa buktinya Ustaz? Saya akan buktikan bahwasanya kehidupan kita dari semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ingin memasukkan ruh ke dalam kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana sudah berdialog. Alastu bi rabbikum kata. Wahai Rabb, bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidna. Ya Allah, tentu benar. Saya bersaksi kau adalah Tuhanku. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang perempuan melahirkan anak ke dunia ini, yuladu ala fitrah. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapakah dia? Ibunya Yahudi, ibunya Nasrani, tetap anaknya fitrah. Anaknya sudah bersaksi di langit sana. Allah SWT sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum. Wahai Rabb, bukankah aku Tuhanmu? Oh, bala. Benar. Ya Allah. Syahidna, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada anak yang bandel, tidak ada anak yang baru, tidak ada anak yang melawan orang tuanya. Kenapa anak bisa bandel? Kenapa anak bisa melanggar aturan orang tuanya? Kenapa anak durhaka sama orang tuanya, karena orang tuanya? Karena fitrah anak adalah
berserah diri kepada Allah, nurut, patuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang ibu menjelang lahiran. Lihat bagaimana Maryam di dalam surah Al-A'raf ayat 7, di dalam surah Al-A'raf ayat 189, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ketika Maryam kemudian mendengar apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, berdoalah engkau sebagaimana doanya Hawa. Ya Allah, sungguhnya aku diberikan keringanan dan sekarang aku diberikan keberatan. Jadi hamlan. Maka ya Allah, ringankanlah bebanku ini. Allahumma yassir hamli. Ya Allah, mudahkanlah persalinanku. Dalam surah Al-A'raf ayat 189. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, aspek kehidupan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan tugas setelah ibu melahirkan, tugas seorang ibu menyusui, seorang ayah memberikan nafkah terhadap istrinya. Wal walidatu yurdina auladahunna hamilain kamilain. Ketika seorang ibu telah meletakkan kandungan, artinya telah melahirkan, maka baginya untuk menyusui selama 2 tahun. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Setelah seorang ibu melahirkan, maka diperintahkan baginya untuk mendidik anaknya dengan agama. Allah SWT mengatakan dalam surah Luqman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, kemudian beramar ma'ruflah kamu, kemudian cegahlah dari sesuatu yang mungkar, dan bersabarlah ketika engkau diuji. Diajarkan anak, ya bunayya innaha intahu misqala dzarratin. Wahai anakku, ketika engkau beramal saleh, Allah melipat gandakan. Didik anak kita agama. Kemudian setelah kita mendidik agama anak kita di usia belia, maka tambahkanlah iman dan ilmu dalam hatinya. Allah SWT mengatakan, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ajari tentang adab, ajari tentang ilmu, masukkan dia ke sekolah-sekolah Islam, masukkan dia ke pengajian-pengajian yang di sana dia hafalkan Al-Qur'an Karim, dididik, dibimbing imannya, masukkan mereka, tambahkan iman, tambahkan ilmu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, ya, ketika anak sudah mulai dewasa, anak berpergian kemana-mana, maka di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat keempat, ya, Allah SWT wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Ketika anak sudah mulai berkeinginan menikah, maka kita beri pesan kepadanya, nah, persiapkan bekalmu untuk kau menikahi seorang wanita, bukan hanya bekal materi tapi juga bekal ilmu agama. Setelah itu Allah SWT memberikan anjuran kepadanya untuk menikah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah SWT mengatakan, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara bukti karunia Allah menjadikan dirimu pasanganmu. Siapa dia? Perempuan, sebagaimana Adam dan Hawa. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah itu dalam surah An-Nisa ayat ke-34 dan 35 Allah SWT mengatakan, ar-rijalu qawwamuna, tapi engkau memiliki tugas sebagai seorang laki-laki dan tugas sebagai seorang perempuan. Lihat bagaimana Allah bimbing kita dalam Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, di sini Allah SWT membagi tugas seorang istri dan membagi tugas seorang suami. Ya, dan seorang suami hendaknya mencari rezeki yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai ya laki-laki, carilah rezeki yang halal dan thayyiban yang telah Allah rizkikan kepadamu. Kemudian dalam surah Ibrahim Allah SWT mengatakan, setelah itu kamu bersyukur kepada Allah. Wa itta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika kau bersyukur maka aku akan tambahkan, kata Allah. Barang siapa mengumur maka aku akan azab dengan azab yang pedih. Allah SWT kemudian menuntun kita dalam surah
Asy-Syura ayat 80. Ketika kita diberikan musibah, ketika kita diberikan sesuatu yang tidak mengenakan. Dalam surah Asy-Syura, kisah Ayyub alaihissalam, tatkala dia diuji dengan anaknya meninggal, dengan istrinya durhaka. Kemudian Ayyub bersumpah, wahai istriku, ketika aku akan sembuh, maka aku akan menghukummu. Dan ketika itu Allah SWT memberikan kesembuhan kepada Ayyub, dan Ayyub menghukum istrinya dengan cara apa? Dipukul dengan rumput. Harusnya disabet dengan pecut. Dalam surah Asy-Syura ayat 80, Allah SWT mengatakan, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Dalam surah Al-Anbiya ayat 83, tatkala aku sakit, maka Allah SWT yang memberikan obatnya kepada. Lihat, ini tuntunan Allah SWT kepada kita, apa yang ada dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ahqaf, tatkala anak sudah punya harta, tatkala anak sudah punya uang, Allah SWT menuntun kita semua dalam ayat ke-15 surah Al-Ahqaf, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada kamu wahai seorang anak, ketika kau sudah dewasa, hendaknya ngapain? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menuntun kita, ketika kau punya uang banyak, maka di dalam surah At-Taubah itu ada innamas shadaqatu lil fuqara, ada ahli zakat yang harus engkau berikan, yaitu 8 orang. Kemudian tatkala engkau diperintahkan berinfak, Allah SWT dalam surah Al-Baqarah Allah menyempurnakan, yas'alunaka madza yunfiqun, nuntut kita untuk apa ini? Engkau berinfak. Apa? Harta yang paling kau cintai. Kemudian Allah SWT nuntun kita sampai di mana kita hidup dewasa, besar, kemudian tua, dan kemudian menjelang kematian. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Imran, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan dalam surah Al-Fajr Allah SWT berfirman ayat ke-27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang Allah pengen ketika kita mati dalam keadaan bahagia. Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah dengan cara yang baik. Kemudian datanglah hari kiamat. Dalam surah Al-Qiyamah Allah SWT banyak memberikan di sana kejadian-kejadian, nanti bisa kita telaah sendiri. Kemudian ya, Allah SWT akan memberikan surga bagi orang-orang yang beriman. Dengan Allah SWT menyebutkan innal muttaqina fi jannatin na'im dalam surah Al-Imran. Kemudian dalam surah An-Nisa terakhir Allah SWT akan memberikan bagi siapa yang mengingkari agama Allah selama dia hidup di dunia, maka Allah SWT akan memberikan azab ya di akhirat dan juga di dunia baginya. Allah SWT berfirman, bal qada'allahu alaihi bikufrihi. Allah SWT sudah mencap hatinya, Allah sudah mencap jiwanya. Untuk apa? Untuk tidak dapat menerima hidayah. Jadi inilah tuntunan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita seorang muslim yang mengimani Al-Qur'an, yang mengimani apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana caranya? Datangi rumah ustaz yang bisa mengajarkan dan menuntun kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sudah sempurna, Bapak-bapak. Untuk ada kitab yang sempurna kecuali ini. Kita baca buku apa saja karangan ulama, tidak ada yang sempurna kecuali ini. Ini yang bisa menuntun kita untuk ke surga Allah. Hidup kita sementara, lelah sedikit di dunia gak apa-apa. Sholat tarawih 23 rakaat capek gak apa-apa. Akan tetapi nanti kita akan menuntut kebahagiaan. Saya lihat banyak di antara kita ini sering mengeluh tatkala sholat tarawihnya panjang. Betul? Tatkala ceramahnya panjang. Tahulah Bapak yakin dan Ibu yakin kita keluar dari masjid masih hidup? Yakin? Enggak ada Bapak. Enggak ada yang yakin. Siapa yakin? Kalau yakin berarti lebih Allah.
isbir ala ma asaba. Sabarlah terhadap sesuatu yang ada pada dirimu. Ketika kita keluar dari masjid, kesandung kita. Ketika kita keluar dari masjid, kepleset. Ketika kita keluar dari masjid, baru makan, nyuap sapu nasi langsung meninggal. Belum lama di dekat rumah saya, itu katanya malamnya masih taraweh, kemudian malamnya begadang, jam 3:30 meninggal. Malam itu malam taraweh terakhir bagi dia. Maksimal kan tarawehnya? Tetangga saya, ya, tahu bapak yang minggu kemarin yang ada meninggal di dekat lapangan itu katanya masih sehat katanya malam-malamnya. Jam 3:30 wah. Bisa jadi taraweh malam ini ibu, bapak, saudara-saudaraku, pemuda dan pemudi sekalian yang saya cintakan Allah, adalah taraweh terakhir. Maka daripada itu sholatnya benar-benar, ya, harus iman dan waktu sabar. Apa faedahnya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa kita yang tadi sore, yang tadi kita ngomong jelek misalkan sama orang, atau yang tadi kita berbohong di sore hari atau di siang hari bulan Ramadan. Allah ampuni karena sebab sholat yang mulai malam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir dari saya, jadikan engkau ini sebagai bimbingan, sebagai pedoman bagi kita. Allah telah minta banyak dari kita. Satu hal, jadikan Allah dan Rasulnya sebagai pedoman, sebagai pembimbing kita. Dengan cara apa? Belajar ilmu syar'i. Jangan cukupkan diri kita hanya sekedar apa yang sekarang kita punya. Terus belajar, terus dalam ilmu agama. Baca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Pelajari ya sunnah-sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tatkala kita meninggal, kita akan mendapatkan surga. Faman zuhziha 'anil nari faqad faz. Maka barang siapa yang dihindarkan dari sisa api neraka, dialah orang yang beruntung. Wa udkhilal jannah, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Yang benar hanya milik Allah dan kurang dari kejahilan saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila khutbahnya panjang, karena amanah daripada KL panjang leher setengah. Ya, bukan kultum kuliah setelah antum ya. Dan akhirul da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.